Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara yang terkasih, seandainya bisa, semua orang pasti ingin menghindar dan menjauhkan diri dari penderitaan. Tapi apa daya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menghadapinya. Semua orang percaya, jemaat awam, hamba Tuhan sekalipun harus menghadapi penderitaan di sepanjang perjalanan hidupnya. Musa menyadari bahwa penderitaan adalah bagian hidup manusia, dan itulah yang menjadi kebanggaan hidup manusia. Mazmur 90 ayat yang 10. Ketika penderitaan datang melanda, seringkali kita dalam menjalani hidup menjadi patah semangat. Semakin kita tidak punya semangat, semakin kita tidak berdaya. Tapi tetaplah bersemangat saudara, sekalipun penderitaan yang kita alami terasa berat. Firman Tuhan yang saya bacakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jangan tawar hati. Amsal 24 ayat yang ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Karena itu, kita akan tetap bersemangat dan tidak tawar hati ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, seperti ranting melekat kepada pokok anggur, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu siap menopang kita. Mazmur 89 ayat 14, firman Tuhan berkata, punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Saudaraku, orang percaya haruslah mampu melihat sisi positif di balik setiap penderitaan yang dialaminya. Ketahuilah bahwa penderitaan itu bukanlah akhir dari segala-galanya, tapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya, di mana Tuhan juga dapat memakai penderitaan ini sebagai cara untuk membentuk kita, untuk memproses kita, dan juga untuk mendewasakan iman kita, saudara. Percayalah bahwa di balik penderitaan yang kita alami selalu ada rencana Tuhan yang indah. Amin. Kalau Tuhan izinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita, percayalah Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Ya, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Satu hal lagi yang harus kita ingat dan pahami saudara, bahwa penderitaan yang kita alami dalam dunia ini hanya untuk sementara, tidak untuk selama-lamanya. Jangan pernah biarkan penderitaan itu menghancurkan hidup kita. Karena itu ingatlah, selalu ada kebaikan di balik penderitaan, karena Tuhan kita turut bekerja di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman Allah yang meneguhkan, menguatkan kami. Tantangan, ujian, pencobaan, bahkan penderitaan tidak akan memisahkan kami dari Tuhan, karena kami tahu di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, kami akan memperoleh kekuatan yang baru. Bahkan untuk menghadapi setiap cobaan, ujian, dan penderitaan, ada jalan keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Kami juga yakin dan percaya ada kekuatan yang baru dari Tuhan ketika kami menghadapinya, dan bahkan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat Engkau pasti nyatakan. Terima kasih Allah yang hidup. Kami pegang teguh janji Tuhan bahwa Allah kami turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi akan Engkau. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and